Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virialdia Virus dari Fakultas FTSL. Dan evaluasi diri untuk saya kenapa saya masuk indeks merah, mungkin karena saya isinya tidak sesuai dengan SOP pada saat D2 dan salah membawa spek saat D3 serta kurangnya logo pada buku angkatan saya pada D1 dan D3. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang materi-materi yang saya dapatkan dari D1, D2, dan juga D3. Oke, yang pertama D1. Nah, dalam D1 ini kami mendapatkan wawasan mengenai esensi, urgensi, serta konsekuensi dalam berorganisasi. Jadi, pertama, esensi dalam berorganisasi ini terletak dalam budaya sebagai landasan dasar anggota-anggotanya dalam berorganisasi. Nah, budaya ini mencakup nilai dan norma yang menjadi pemandu bagi semua anggotanya agar mereka bisa berkontribusi terhadap organisasi tersebut secara optimal. Oke, kedua, urgensi dalam berorganisasi meliputi meningkatkan relasi sosial kita, meningkatkan produktivitas kita, mendorong inovasi, dan juga tentunya melatih communication skills serta leadership skills kita. Dan itu semuanya juga berkontribusi dalam perkembangan diri kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai individu. Nah, yang ketiga ada konsekuensi dalam berorganisasi. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tentunya kita banyak kesibukan selain organisasi juga. Jadi konsekuensinya di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur waktu antara kesibukan kita yang lain, mungkin akademik ataupun kesibukan pribadi, dengan urusan organisasi kita. Jadi kita harus mempunyai time management yang baik. Oke, sekarang lanjut ke materi yang didapatkan pada D2. Jadi di D2 kami mendapatkan materi mengenai budaya-budaya yang ada di Melayu Riau dan Kepulauan Riau. Nah, pertama mulai dari alat musik tradisionalnya. Nah, alat musik ini secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkusi dan melodis. Jadi untuk alat musik perkusi ini biasanya yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya adalah marwas, darbuka, gendang Melayu, kompang, dan lain-lain. Nah, sementara itu alat musik melodis biasanya berfungsi untuk mengisi tiap tempo dalam musik. Dan contoh dari alatnya adalah akordeon dan gambus. Nah, selanjutnya kami mendapatkan materi juga tentang sastra Melayu Riau. Jadi ada 4 jenis, yaitu hikayat, gurindam, syair, dan juga pantun. Nah, untuk hikayat itu kayak pantun yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, selanjutnya untuk gurindam itu seperti puisi lama yang terdiri dari 2 baris. Terus syair itu kayak puisi lama juga, tapi dia tuh 4 baris. Terus rimanya bisa A atau AB. Dan selanjutnya pantun yang punya 4 baris dengan rima AB. Oke, selanjutnya kami juga mendapatkan materi tentang makanan khas Melayu Riau dan Kepulauan Riau. Cuman kan itu banyak, jadi pada hari ini kami dijelaskan tentang 4, yaitu asam pedas yang merupakan hidangan utama, dan dia proteinnya adalah ikan. Dan juga ada roti jala yang terbuat dari tepung terigu dan air dan juga telur, dan ini tuh biasanya dimakan sebagai sarapan atau makan malam. Dan untuk minumannya ada air mata pengantin yang dia itu mirip es campur, tapi dia tuh ada kombinasi dari warna-warna agar-agar, terus ada sirup, terus juga pakai es. Terus untuk minuman yang kedua ada es laksamana mengamuk. Jadi es laksamana mengamuk ini terbuat dari buah kueni, santan, biji selasih, gula putih, daun pandan, dan juga es batu. Terus kami juga pada day ini mendapatkan materi tentang tari-tari yang ada di Melayu Riau dan Kepulauan Riau. Jadi sebenarnya banyak, tapi diantaranya adalah tari zapin. Jadi tari zapin ini dibawa dari negara Yemen, dan juga kata zapin itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab zafan, artinya gerakan kaki. Terus ada juga tari persembahan. Tari persembahan ini biasanya untuk menyambut tamu yang sangat dihormati, makanya gerakannya sangat halus dan gemulai. Terus ada juga tari renak bulian, dan tari ini biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang mistis atau ritual. Oke, selanjutnya pada D3 kami mendapatkan materi tentang wawasan
tentang UKMR. Jadi salah satunya adalah mengenai ADRT. Jadi pertama, untuk bab pertama secara umum menjelaskan tentang ketentuan umum. Terus pada bab kedua menjelaskan tentang nama, tempat, dan waktu pendirian. Kemudian pada bab ketiga menjelaskan tentang asas, sifat, status, dan kedudukan. Kemudian 45 di skip, tidak dijelaskan pada D ini. Terus selanjutnya pada bab 6 menjelaskan tentang atribut seperti logo, bendera, dan stempel. Dan juga pada bab 7 dijelaskan tentang slogan. Nah, slogannya adalah sekali layar terkembang, patang surut kita ke belakang. Kemudian pada bab 8 menjelaskan tentang keanggotaannya. Nah, di sini tuh ada anggota biasa dan juga ada anggota luar biasa. Anggota biasa adalah anggota yang telah melakukan kaderisasi dan pelatihan, sementara anggota luar biasa adalah anggota yang sudah menyelesaikan studi. Nah, kami juga dijelaskan tentang organogram Badan Pengurus UKMR ITB. Jadi yang pertama di atas ada Nakoda, dan Nakoda ini sebagai penanggung jawab utama keberlangsungan organisasi atau kepengurusan UKMR ITB. Terus Nakoda juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil keputusan. Kemudian di bawahnya ada kesekjenan. Jadi secara umum kesekjenan ini dia akan menggantikan peran atau mengisi peran Nakoda jika Nakoda sedang tidak bisa menjalankan perannya. Dan juga tanggung jawabnya juga yang lain adalah mengelola lini masa kegiatan UKMR ITB yang tidak bertabrakan dan juga jelas. Nah, dia tuh punya 3 divisi, yaitu sekretaris, bendahara, dan juga BRT. Nah, untuk sekretaris secara umum tugasnya yaitu memenuhi kebutuhan administrasi dan juga mendokumentasikan kegiatan UKMR ITB serta melakukan pengarsipan dokumentasi yang tertulis. Untuk bendahara tugasnya adalah untuk mengelola keuangan dan juga mengelola aliran pemasukan dan pengeluaran UKMR ITB secara transparan. Nah, untuk BRT tugas-tugasnya antara lain adalah untuk mengelola pengarsipan inventaris, terus juga untuk mengelola dan mengatur kegiatan jual beli UKMR ITB serta menjaga kebersihan dan kenyamanan serta memenuhi kebutuhan masa UKMR ITB. Nah, di bawahnya Nakoda juga ada Biro PSDA. Jadi secara umum tanggung jawabnya adalah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari sistem pengembangan diri UKMR ITB, dan juga melaksanakan dan mengawasi kaderisasi UKMR ITB. Kemudian ada juga Biro Medkominfo yang secara umum tanggung jawabnya adalah untuk mengelola sosial media UKMR ITB dan untuk mendokumentasikan kegiatan UKMR ITB dalam bentuk foto dan video serta melakukan penyebaran informasi melalui media sosial UKMR ITB. Nah, selanjutnya ada Departemen Internal yang terbagi menjadi 2 divisi, yaitu Kekeluargaan dan MSDA. Nah, untuk kekeluargaan itu sendiri tanggung jawab utamanya adalah untuk menciptakan ikatan kekeluargaan, dan ini bisa melalui inisiasi dari interaksi dan kolaborasi. Nah, untuk MSDA sendiri tanggung jawab utamanya adalah untuk menciptakan wadah apresiasi dan juga menyusun basis data. Selanjutnya kita masuk ke Departemen Kebudayaan, dan ini dibagi menjadi 2 divisi, yaitu musik dan tari. Nah, untuk tanggung jawab musik itu sendiri utamanya adalah untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi mengenai musik Melayu Riau dan Kepulauan Riau, dan juga untuk mengimplementasikan wawasan tentang musik tersebut. Dan untuk divisi tari itu sendiri sama sih tanggung jawabnya kayak musik, yaitu untuk mengembangkan wawasan dan juga kompetensi mengenai tari Melayu Riau dan Kepulauan Riau serta mengimplementasikan wawasan tersebut. Kemudian ada juga Departemen Eksternal, dan ini dibagi menjadi 2 divisi, yaitu intrakampus dan ekstrakampus. Untuk tanggung jawab utamanya intrakampus itu sendiri antara lain yaitu untuk memantik kolaborasi, menjaring informasi, dan juga membangun hubungan baik dalam lingkup intrakampus. Sementara itu untuk divisi
ekstra kampusnya, tanggung jawabnya sama, yaitu membangun hubungan yang baik, menjaring informasi, dan juga memantik kolaborasi tapi dalam lingkup ekstra kampus. Sekian untuk video dari saya sebagai CAU KMR 25. Terima kasih, dadah!